Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersalawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar wa asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah syukurillah pada siang ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian fikih, di mana Senin keempat jadwalnya adalah fikih. Senin pertama kajian tafsir, Senin kedua kajian hadis, Senin ketiga kajian tauhid, dan Senin keempat kajian fikih. Sebelumnya kita membaca umul kitab surah Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu-ilmu dari guru-guru kita juga mudah-mudahan mereka di alam kuburnya mendapatkan curahan rahmat, manfaat dari ilmu-ilmu kita sebagai muridnya. Yang kurang sehat mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit, baik yang di rumah sakit mudah-mudahan disembuhkan kembali oleh Allah. Meninggal dunia ahlul khair, yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, sedang belajar putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita sukses belajar, ya, termasuk mahasiswa kita ini dari IIKI Saudara Mustaqim yang sedang ngurus tesis untuk gelar magister. Mudah-mudahan beliau juga sukses dalam belajar, amin. Juga yang sedang berjuang jalan Allah khususnya untuk pondok pesantren modern Darus Sholihin yang kami kelola, mudah-mudahan perjuangannya baik untuk tahfiznya, gedung tahfiznya maupun tanahnya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang berjaliah berwakaf mudah-mudahan dilipat gandakan oleh pahala. COVID-19 juga Omikron dan yang lain-lain, mudah-mudahan musibah ini segera disirnakan oleh Allah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian fikih kita pada hari ini
terserah ya. Muhammad mau nunggu ke mobil. Ya, grab. Ya, tinggalin. Ya, halaman sekarang yang terakhir siapa yang nandain? Rang 53 di fi furudil wudu'i wa sunani. Ya, diikuti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi. Wa sunanihi. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini wa tartibu ala ma zakarnahu. Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah pasal, fi furudil wudu'i, dalam menerangkan pardu-pardunya wudu, wa sunanihi, dan sunat-sunatnya wudu. Ulangi dari awal. Faslun, sebuah pasal, fi furudil wudu'i, dalam menerangkan pardu-pardunya wudu, wa sunanihi, dan sunat-sunatnya wudu. Pardu-pardunya wudu dan sunat-sunatnya wudu. Wa furudul wudu'i, dan adapun pardu-pardunya wudu, sittatu asya'a, ada 6 perkara, ada 6 macam. An-niyatu, yang pertama niat. Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah atau muka. Wa ghuslul wajhi, dan yang kedua membasuh wajah. Gimana? Yang kedua membasuh wajah. Kalau yang pertama kan berniat ketika membasuh wajah, dan yang kedua membasuh wajah. Jadi beda. Yang pertama masalah niatnya yang tekankannya, yang kedua membasuh wajah. Yang pertama yang pasang niat ketika membasuh wajah. Nah, yang kedua mah membasuh wajahnya. Ya. Jadi niat itu fardu, membasuh wajah juga fardu. Tapi niat dipasangnya ketika membasuh wajah. Nggak dibarengkan ketika membasuh wajah itu sambil niat. Itu ya kan, ketika basuh tangan itu sunat, membasuh tangannya sunat, nanti ada sunat-sunatnya wudu. Tapi yang niatnya itu yang fardu. Ya nanti diuraikan. Nah, sekarang terjemahkan aja dulu. Yang kedua wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini, dan yang ketiga membasuh 2 tangan. Ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku. Kalau sampai ila, tapi kalau ini ma'a, beserta. Iya, beserta
beserta dua sikunya. Dengan ghuslul yadain membasuh dua tangan, berarti tangan itu kan berarti sampai sini. Bukan hanya kalau ini kafain telapak tangan. Tapi kalau yang namanya tangan dari ujung sampai ke sini itu. Iya, yang dimaksud dengan yadain itu dua tangan berarti ya, ma'anya artinya beserta kedua sikunya. Ya, nanti kita uraikan bagaimana dengan ayat Quran ilal mirfaqain. Kemudian kita lanjutkan wa mashu ba'di ra'si. Dan yang keempat, menyapu atau mengusap sebagian kepala. Wa ghuslu rijlaini, dan yang kelima membasuh dua kaki. Ma'al ka'baini, beserta dua mata kakinya. Iya. Wa tartibu, dan yang keenam tertib. Dari mana ulangnya? Wa tartibu, dan tertib tersusun alama zakarnahu, atas apa yang telah kami menyebutkannya. Alama atas apa zakarnahu yang telah kami menyebutkannya. Ya, menyebutkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji Siraj, silahkan. Sini duduknya. Baik, kita sekarang giliran untuk menguraikan, ya. Setelah dibaca lafadznya, teksnya, kemudian kita lanjutkan dengan menerjemahkannya per kata. Nah, sekarang giliran untuk mengulas atau memberikan uraian. Insya Allah setelah diuraikan kita simpulkan, dan setelah disimpulkan kita diskusikan atau muzakarah. Baru diakhiri dengan doa. Insya Allah kita sampai jam 2, ya. Setengah jam lagi, karena insya Allah ya setelah jam 2 ini masih ada yang harus saya hadapi lagi. Terutama ini Ustaz Mustaqim sudah janji dari seminggu yang lalu, ya. Iya, ingin supaya tesisnya segera tuntas, ada perbaikan-perbaikan setelah munaqasyah atau setelah ujian di Institut Ilmu Al-Quran. Oleh karena itu kita batasi sampai jam 2, bisa tuntas untuk kajian fikih. Kita terangkan faslun fi furudil wudu'i wa sunani. Pasal ini menerangkan dalam pardu-pardunya wudu dan sunat-sunatnya wudu. Ya, tapi sunat-sunatnya karena cukup panjang, insya Allah pada bulan yang akan datang, ya. Karena kajian fikih kan sebulan sekali, setiap Senin yang keempat. Jadi yang kita kaji pada hari ini sekitar pardu-pardunya wudu. Ibu-ibu coba diperhatikan dengan baik, karena ini masalah penting. Karena masalah wudu ini bisa dikatakan ya amaliyah kita sehari-hari, dan tidak akan sah ibadah sholat kita kalau tidak wudu dulu. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain al-ayat. Jadi kalau misalnya kita tidak wudu dulu, berarti sholatnya itu dipandang tidak sah. Karena di antara syarat sah sholat adalah berwudu. Ada kaidah usul fikih yang menyatakan dan wajib harusnya dihafal oleh semua jamaah. Kaidah usul fikihnya itu menyatakan idzan tapasyartu intapal masyrutu. Ibaratnya udah hafal atau kaidahnya? Sekali lagi, idzan tapasyartu intafal masyrutu. Udah hafal? Belum. Sekali lagi, idzan tapasyartu intafal masyrutu. Artinya idzan tapasyartu apabila syaratnya enggak ada, enggak terpenuhi, intafal masyrutu, maka akan tiada pula yang disyaratinya. Katakanlah di antara syarat sahnya sholat itu harus berwudu. Nah sekarang kalau wudunya enggak ada, tidak sah, wudunya batal, ya berarti sholatnya pun enggak ada pula. Walaupun kita misalnya sholat, tapi kalau wudunya enggak beres, ya tetap aja sholatnya dipandang enggak sah. Karena wudu itu persyaratan untuk sahnya ibadah sholat. Nah maka oleh karena itu jangan dianggap sepele masalah ibadah wudu ini, karena ada hubungan erat dengan kesahan ibadah sholat itu. Padahal sholat ini menurut hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in shalahat shalaha wa sayru amalih wa in fasadat fasada wa sayru amalih. Amal ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka insya Allah amal-amal yang lainnya akan bagus pun. Tapi kalau amal sholatnya, ibadah sholatnya jelek, maka yang lain-lainnya pun akan ikut jelek juga. Jadi rupanya sholat ini hal yang sangat penting, sehingga amal-amal ibadah yang lain kayak zakat, kayak puasa, haji, baca Quran, sedekah dan yang lain-lainnya, itu dilihat tergantung kepada ibadah sholatnya. Kalau ibadah sholatnya bagus, yang lainnya insya Allah akan jadi bagus. Kalau ibadah sholatnya jelek, maka akan jelek pula yang lain-lain. Nah di antara yang menjadikan sholat bagus adalah masalah wudu, ya, karena hubungannya erat sekali. Menjadi salah satu syarat sahnya ibadah sholat. Terutama masalah fardu. Kalau yang sunah-sunahnya ditinggal juga sebenarnya nggak apa-apa, walaupun tentu enggak sempurna pahalanya, tapi tetap dipandang sah. Tapi kalau yang fardu ini salah satu yang fardu ditinggal, berarti sholatnya wudunya enggak menjadi enggak sah. Sekaligus otomatis sholatnya juga enggak sah juga. Jumlahnya fardu wudu ini ada berapa? Ini ulama menjelaskan di sini sittatu asya'a, ada 6. Jadi yang 6 ini merupakan pokok, tidak boleh tidak harus kita lakukan ketika ibadah wudu. Cuma perlu saya kemukakan di sini, betulan di buku ini tidak dijelaskan dasar Quran hadisnya mana ya. Ini kalau betulan saya selain punya Matan Ghoyah wa Takrib, punyalah kitab yang judulnya At-Tazhib fi Adilati Matnil Ghoyah wa Takrib. Itu dikarang oleh Dr. Mustafa Deibul Bugo namanya. Seorang ulama dari Suriah yang gelar doktornya di bidang syariah. Dia berusaha mendalili yang ada di kitab Mukhtasar Abi Suja ini. Jadi di kitab Mukhtasar Abi Suja itu kan bisa dikatakan ini meles ya, fikih. Artinya enggak melihat misalnya setelah menerangkan fikih ini, misalnya wadalil qauluhu ta'ala begini-begini, dalilnya firman Allah Ta'ala, wadalil hadis min Rasulillah begini, kan enggak ada. Ya memang sengaja mungkin untuk masih tahapan awam lah, ya seperti kita masih tahap pemula. Nah oleh Dr. Mustafa Deibul Bugo ini, sekitab ini dicari dasarnya. Katakanlah misalnya dalam kitab ini dikatakan wa furudul wudu sittatu asya. Fardunya wudu itu ada 6 macam. Nah oleh beliau kenapa nih
Imam Abu Syuja al-Asfahani ini menyatakan fardu wudu ada 6. Dasarnya apa? Kan di dalam kitab namanya Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i, sebuah kitab usul fikih yang pertama kali ada di dunia. Ya, kalau kitab usul fikih karya Abdul Wahab Khalaf, atau ilmu usul fikih karya Hudari Bek, atau ilmu usul fikih karya Profesor Abu Zahroh, itu belakangan adanya. Demikian juga usul fikih Al-Luma karya Abu Ishaq Asyirazi, atau usul fikih yang namanya Al-Mustasfa Al-Ghazali, atau usul fikih namanya Jam'ul Jawami karya Tajuddin As-Subki, itu belakangan. Tapi yang paling pertama di dunia adalah karya Imam Asy-Syafi'i namanya Ar-Risalah. Imam Syafi'i sendiri lahir 150 Hijriah di Gaza, Palestina, wafat 204 Hijriah di Mesir. Jadi sudah tua sekali itu kitabnya. Dan kitab ini jelas dikarangnya setelah Imam Syafi'i wafat atau sebelum beliau wafat. Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i itu dikarang oleh beliau setelah beliau wafat atau sebelum wafat? Ya, jawabnya jelas sebelum wafat. Masa sudah meninggal ngarang, ya? Jadi sebelum wafat, berarti sebelum tahun 204 Hijriah. Sekarang sudah 1443. 1443 diambil 204. Jadi berarti karyanya itu usianya sudah lebih dari 200 tahun yang lalu. Makanya dikatakan karya paling tua, ya, sebelum ada kitab yang usul fikih yang lain. Nah, di dalam kitab usul fikih Imam Syafi'i kan dikatakan la yahilul yahadin ayyakula halal wala haruma illa min jihati dalil alkitab was sunnah wal ijma wal qiyas. Artinya tidak halal bagi seseorang, artinya tidak halal dalam kurung haram. Seseorang berkata ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, apalagi menentukan hukum fardu wudu ada sekian, itu tidak boleh berkata demikian kecuali harus min jihati dalil, harus ada dasarnya. Alkitab baik dari Al-Quran, kemudian as-sunnah atau hadis, ijma, ya, kesepakatan ulama, atau qiyas, analog yang muktabar. Nah, tentu Imam Abu Syuja al-Asfahani ini ketika menyatakan fardu wudu ada 6, tentu beliau juga tahu ada dasarnya. Cuman nggak ditulis aja, karena memang mungkin sengaja ini kitab fikih meles, tidak ada dikemukakan dalil-dalil. Nah, oleh Profesor Dr. Syekh Mustafa Daibul Bugo itu diusahakan masing-masing keterangan itu dikasih dalilnya. Kenapa ini fardu wudu ada 6? Oleh beliau dikemukakan yang fardu wudu ada 6 ini ternyata dalilnya 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis. Kalau kita lihat dalam Al-Quran kaitan dengan wudu hanya 4 aja yang wajib, itu yang fardu. Coba perhatikan surah Al-Maidah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, hendaklah wudu dulu, yaitu faghsilu wujuhakum, yang pertama basuh wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan basuh tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Itu dalam Al-Quran hanya 4 aja untuk wajibnya wudu itu. Nah, sementara 2 lagi yaitu niat, ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab yang menyatakan innamal a'malu bin niat. Jadi amal ibadah tidak sah kecuali disertai niat. Oh, berarti niat juga wajib untuk dilakukan. Nah, sementara tertib ini berdasarkan hadis Imam Nasai, ibda'u bima bada'allahu bih, kalian ketika wudu itu harus memulai sesuai dengan Allah telah memulai. Artinya tidak boleh ngacak, harus berurutan. Nah, ketika Allah menyebut faghsilu wujuhakum, wajah dulu, wa aydiyakum, kemudian tangan, wamsahu bi ru'usikum, kemudian nyapu kepala, wa arjulakum, baru kaki. Nah, berarti kan urutannya itu sesuai dengan urutan Allah dalam Al-Quran. Nah, tertib namanya. Tidak bisa kita dalam wudu wajah kemudian kaki, habis itu ke kepala, habis itu ke tangan. Itu enggak sah. Itu namanya ngacak. Nah, jadi oleh ulama akhirnya dijadikan dalil tertib ini menjadi wajib.
Sehingga kalau ngacak nggak sah wudunya. Jadi akhirnya 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang dari hadis itu yang pertama niat, yang terakhir ke-6 tertib. Nah yang 4 dalam Al-Quran. Suratnya Al-Maidah. Ayat Al-Maidah. Al-Maidah. Yang maksudnya Al-Baqarah yang pertama gimana? Yang mana ini kan kaitan dengan masalah wudu. Itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 5 ya. Itu bisa kita baca yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu Al-Maidah, bukan di Al-Baqarah, enggak ada. Ya. Ayat 5. Ya. Nah, jadi itulah dalil mengenai kenapa misalnya fardu wudu itu ada 6. Jadi kalau ditanya dari mana dasarnya? Oh, dari Al-Quran juga dari hadis Nabi. Ayat 6 ya. Ya ayat 6 surah Al-Maidah. Ya poin yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum itu. Ayat 6 surah Al-Maidah. Jadi 4 dari Al-Quran, ayat Quran, dan 2 dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang rinci apa aja yang 6 itu. Yang pertama an-niyatu inda ghuslil wajhi. Ya, memasang niat ketika membasuh wajah. Jadi berarti niat itu bukan sebelum membasuh wajah. Dan bukan pula setelah membasuh wajah baru niat. Jadi niat itu dipasang, dilakukan ketika air membasuh wajah kita. Karena kan inda ghuslil wajhi. Ya, paham maksudnya? Nah, yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jadi yang pertama penekanannya kepada niat. Cuman niat itu dipasangnya di mana? Apakah sebelum basuh wajah atau setelah basuh wajah? Dipasangnya ketika membasuh wajah. Jadi begitu air nyampe ke wajah, disitulah kita pasang niat. Itu yang pertama penekannya kepada niatnya. Nah yang kedua membasuh wajahnya itu fardu. Ya, jadi membasuh wajahnya itu sehingga kalau nggak dibasuh wajah kita itu menjadi enggak sah wudhu kita. Nah dalam masalah wudhu juga ada istilah ghuslu, ada istilah mashu, ada istilah membasuh, ada istilah menyapu atau mengusap. Ya. Sehingga ada pertanyaan juga pakai bagaimana kalau misalnya kita ketika di tanah suci. Ya, kita kan kadang-kadang sudah ada di tengah-tengah masjid di mana jubel sekali, mau lewat aja sampai repot. Nah, bagaimana kalau misalnya bawa alat semacam spray, apa namanya? Spray kayak ya kayak alat gitu ketika mau wudu itu ya, jadi air putih yang dipijit kemudian mancar bisa ke wajah. Hah? Ya, pokoknya namanya gitu, apa namanya, terspray ya. Jadi yang jelas pakai alat seperti itu ke wajah. Ada pertanyaan sah atau tidak kami wudu dengan menggunakan alat seperti itu? Ya, jawabannya bisa sah, bisa tidak. Kalau misalnya membasuh berarti sah. Tapi kalau hanya sekadar mengusap, yaitu tidak sah. Bedanya membasuh dengan mengusap dalam kaidahnya adalah kalau membasuh, yakni wujudu sailanil ma'i ala udwin min a'dha'il wudu. Jadi membasuh itu
harus ada air yang mengucur atau mengalir kepada anggota daripada anggota wudu. Tuh, nah itu namanya kalau mengalir atau mengucur itu namanya membasuh. Tapi kalau mashu mengusap, wujudul balal pakot ala udwin min a'dha'il wudu, hanya sekadar basah saja kepada anggota wudu. Nah kalau misalnya cuma basah saja nggak mengalir, itu namanya ngusap. Ya. Jadi makanya tadi pakai alat tadi yang dikemukakan bisa sah kalau misalnya ke sana ke mukanya itu sampai ngucur dan semua wajah ini bisa terbasuh dengan sempurna dan sampai ngalir airnya, itu baru sah. Tapi kalau cuma hanya ada aja nggak ngalir ya, hanya basah aja, itu namanya ngusap, nggak sah. Karena untuk wajah, tangan, kaki itu harus dibasuh. Tapi untuk kepala rambut itu diusap ya. Di sini mashu ya, untuk kepala. Ya, ini nanti kesininya ngucur nggak ke wajahnya? Iya, kalau cuma basah itu berarti nggak sah, karena kan nggak goslu. Kalau goslu itu cirinya goslu apabila ada air yang ngucur. Tapi kalau cuma basah aja itu namanya mashu, namanya ngusap. Dan untuk wajah nggak sah kalau diusap. Jadi harus digoslu, harus dibasuh. Ya, beda dengan kepala. Kalau kepala mashu ya, wamsahu biru'usikum. Nah, ini harus dibedakan dalam penggunaannya. Ya, kalau tayamum juga ada persyaratannya ketika inda faqdil ma'i, ketika nggak ada air. Tapi kalau masih ada air biasanya kita harus diusahakan. Iya, jadi harus kita lakukan aja. Ya, karena kan ketika untuk tayamum itu ada minimal ada 2 syaratnya. Pertama, inda marad, ketika sakit, sehingga kalau kata dokter kalau bersentuhan dengan air akan parah penyakit kita. Nah itu boleh tayamum. Ya, macet ya, di perjalanan kira-kira ada air enggak? Kalau misalnya ada air kita turun. Enggak, ketika di sekitar mobil itu kan di kampung tadi kan berhenti itu ya kita turun dulu cari air. Kalau telah dicari-cari ke sana kemudian enggak ada, ini baru boleh tayamum karena enggak ada air. Itu jadi ada persyaratannya, tayamum juga enggak asal-asalan. Kita lanjutkan dulu. Jadi yang kedua ghusl wajhi ya, sudah. Yang ketiga membasuh ghusl yadain, membasuh 2 tangan. Nah, kedua tangan ini kalau kita ayat Quran memang ilal mirfaqain ya, sampai ke 2 siku. Namun oleh ulama ahli fikih termasuk ini fikih mazhab Syafi'i, ila itu diartikan dengan ma'a. Sebab kalau ila dalam bahasa Arab maknanya lil intiha, sampai. Misalnya zahabtu minal baiti ilal masjidi, saya pergi dari rumah sampai ke masjid. Nah, kalau diartikan sampai, khawatir nanti membasuh tangannya hanya sampai siku berhenti. Nah, padahal yang dimaksud ila di sini oleh ulama di mazhab Syafi'i termasuk pengarang kitab ini harus bermakna ma'a beserta. Jadi kalau beserta itu sikunya itu sampai ujung, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ada yang tertinggal sedikit pun. Jadi sikunya terbasuh. Ya, jadi harus terbasuh. Sebab kalau sampai siku, khawatir dipahaminya hanya sampai, karena ini siku nih, di bawah siku, ya, karena nyampe siku kan. Padahal yang dimaksudkan ma'a beserta sikunya itu harus, bahkan disunatkan melewati siku, sehingga yakin bahwa siku kita ini sudah terbasuh.
Itu yang dimaksud dengan ma'a. Bedanya antara ila dengan ma'a ini. Ya. Kan ada hadis nanti di hari kiamat umat Nabi Muhammad itu gurun muhajjalin, ya. Itu cahaya dari wudunya itu luar biasa. Nah, ketika ditanya apa maksudnya? Yaitu orang yang melebihkan dari tempat yang semestinya dilebihkan wudunya itu, ya. Misalnya dilebihkan dikit lah, kakinya juga ila ka'bain sampai mata kaki dilebihkan. Itu nanti cahaya itu akan lebih-lebih dibandingkan dengan yang tidak melebihkan. Kita lanjutkan lagi, wa mashu ba'di ra'si. Mengusap sebagian kepala. Nah, di kalangan ulama ahli fikih atau mujtahid ada perbedaan pandangan, ya, di kalangan ulama ini. Kalau Imam Hambali yang biasa dianut di Arab Saudi itu mewajibkan mengusap kepala itu keseluruhan. Jadi wamsahu biru usikum itu memahami keseluruhan kepala harus diusap. Ya, tidak boleh ada yang tertinggal. Ini terlalu tentu berat, ya, karena semuanya harus diusap. Bahkan sampai ke sini, ya. Nah, sementara Imam Hanafi rub'ul ru'asi ini seperempat kepala harus diusap. Nah, sementara Imam Syafi'i ini hanya sebagian aja. Ya, sedikit juga nggak apa-apa. Ya, kalau Imam Syafi'i lebih cuma nanti dalam masalah pembatalan justru Imam Syafi'i yang lebih ketat. Kalau Imam Hambali ini yang wajib semuanya diusap itu. Ketika bersentuhan dengan perempuan yang lain, ya, itu tidak batal kecuali kalau misalnya ya ada syahwat, kalau ada gairah itu baru ada syirik. Lebih longgar lagi Imam Hanafi, ya, tidak batal walaupun ada syahwat, kecuali kalau memang berhubungan suami istri baru batal. Kalau Imam Syafi'i walaupun tidak ada syahwat tetap aja batal, ya. Tetap aja batal wudunya. Tapi Imam Syafi'i juga dikatakan batal wudunya apabila katakanlah tidak memenuhi 3 syarat. Apabila yang pertama syaratnya batal wudu itu kata Imam Syafi'i apabila ajnabiyah ini antara laki-laki dan perempuan itu harus yang yang halal untuk dinikah. Halal untuk dinikah, ya. Ya, halal nikah itu misalnya dengan perempuan lain, ya. Ya, termasuk istri kena halal dinikah termasuk jadi batal. Tapi kalau yang haram dinikah Imam Syafi'i juga walaupun sama perempuan, laki dengan perempuan enggak batal. Misalnya haram dinikah itu anak dengan ibu, misalnya dengan kakak, adik dengan kakaknya, atau dengan mantunya, atau dengan kata bibinya. Batal, karena istri kan halal dinikah. Jadi yang itu lain lagi, nanti ada masalah bab darurat nanti. Ini yang dalam masalah normal. Dalam bicara masalah ketika normal, mazhab Syafi'i bagaimana dengan istri? Ya, tetap membatalkan wudu. Kenapa? Karena kaidahnya kata Imam Syafi'i itu kalau misalnya dengan perempuan yang halal untuk dinikah atau bolehkan untuk menikah itu menjadi batal. Tapi kalau yang haram untuk nikah enggak batal. Itu ya kaidahnya seperti itu. Nah, masalah nanti ketika tawaf lain lagi ada bicara khusus lagi, ya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan batal apabila kabirah ini kedua-duanya udah dewasa. Tapi kalau misalnya laki-lakinya dewasa, perempuannya belum balik, belum dewasa, enggak batal, karena harus kedua-duanya dewasa. Yang ketiga, binuni hailin walau rokikon, ketika bersentuhannya tidak ada penghalang walaupun tipis. Tapi kalau misalnya ketika
bersentuhan tapi ada penghalang, katakanlah misalnya menggunakan sarung tangan, ketemu atau bersentuhan tetap nggak batal karena kan ada penghalang. Itu kaitan dengan masalah kajian fikih. Kemudian kita lanjutkan wa ghuslu rijlain ma'al ka'bain, dan yang kelimanya membasuh dua kaki sampai atau beserta dua mata kaki. Ya, ini saya mendapat informasi bahwa rupanya di Depok ini sudah ada paham Syiah. Ya. Itu di Bukit Rivaria ada ada informasi ke saya, ada 2 orang anak muda yang sudah punya paham Syiah, di mana ketika membasuh dua kaki itu dia ketika melihat di masjid ada yang membasuh dua kaki menegur, katanya kaki itu diusap. Jadi menurut paham Syiah ketika wudhu itu kakinya bukan dibasuh tapi diusap seperti ke kepala. Itu padahal menurut keterangan di fikih kita wa ghuslu rijlain bukan mashu rijlain. Nah, alasannya dari Syiah itu kenapa kaki diusap, karena penyebutan kaki ini berbarengan atau seiring setelah menyebutkan mengusap kepala. Coba ayat Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata-kata arjul, kaki, disebutnya setelah wajah dan tangan atau setelah kepala? Setelah mengusap kepala? Setelah mengusap kepala, kan wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, dia beralasan kenapa kaki ini harus diusap, ya karena katanya penyebutannya setelah mengusap kepala, berarti kaki juga diusap. Padahal kita lihat di sana itu lafaz arjul itu wa arjulikum atau wa arjulakum. Ternyata dalam Al-Qur'an lamnya itu dipatahkan wa arjulakum. Nah, berarti atofnya waw di sini itu huruf penghubungnya huruf atof, berarti menghubungkan arjul itu bukan ke ru'us, bukan ke kepala, tapi kepada wajah dan tangan. Sama-sama nasab. Coba pagsilu wujuhakum. Wujuha kan wajhun dari wujuhun. Ya, nasab kena maf'ul bih dari pagsilu. Wa aidiyakum, aidi juga jamak dari yadun, aidi. Aidia berarti kan nasab. Nah, wa arjulakum berarti arjula ini bukan ke biruusikum hubungannya, tapi dihubungkan ke wajah dan tangan. Berarti sama-sama dibasuh. Kecuali kalau dalam Al-Qur'annya famsahu biruusikum wa arjulikum. Nah, baru berarti kaki sama dengan kepala karena sama-sama dimajrurkan. Famsahu bi ruusikum, ada bi kan? Biruusikum, bukan ruusakum tapi ruusikum. Nah, kemudian atopnya wa arjulakum. Nah, itu makanya keliru Syiah tadi yang menyatakan kaki diusap. Harusnya dibasuh. Karena atopnya wa arjula berarti samakan wujuha dengan aidia. Wajah dan tangan. Kalau wajah dibasuh, tangan dibasuh, ya berarti kaki juga harus dibasuh. Itu jadi kekeliruan, dia tidak ngerti ilmu nahunya sehingga karena letaknya setelah kepala, oh berarti kalau kepala diusap, ya kaki juga diusap. Nah, ini keliru, kecuali kalau lafadznya wamsahu biruusikum wa arjulikum. Tapi dalam Al-Qur'an wa arjulakum. Berarti hubungannya bukan ke ruus tapi ke wajah, ke wujuhakum dan aidia. Itu penjelasannya. Kemudian yang keenam, tertib dalam arti harus berurutan. Berurutan sesuai dengan yang Allah kemukakan dalam Al-Qur'an tadi, ya, yakni wajah, tangan, rambut, ya kepala, kemudian kaki. Itu yang dimaksud dengan tertib, yakni tersusun. Maka 6 macam inilah yang wajib
dilakukan ketika ibadah wudhu. Sedangkan nanti sunat-sunatnya cukup banyak, insyaallah. Wa sunanuhu asyratu asya'a, sampai ada 10 macam sunah-sunahnya. Tapi yang fardunya 6 macam tadi. Ya, karena ternyata lewat jam 2. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Zubaidah mau bertanya sebentar. Masalah bagaimana? Maksudnya kaitan dengan wudhu? Kalau dari rumah pakai jilbab. Enggak, kalau di rumah kan kita bisa seluruhnya mau buka. Tapi kalau di luarnya kita kan mau berpakaian. Maafnya, didengarkan dulu pertanyaannya. Bagaimana Bu? Menutup aurat ini kan nggak bisa dibuka ya di hijabnya ini kan, otomatis kan nggak sampai sini basahin mukanya, membaca mukanya. Kalau lagi yang dulu, jadi mukanya hanya sekitar ini aja ya. Terus untuk rambut, kita hanya mengangkat ini aja, hanya melebar dari muka di depan. Terus kalau kaki kan dengan tangan kaki kita siramin aja, kan kita tidak mau megang jari-jari keras-kerasnya gitu. Nah, hanya begini aja keras gitu. Kaos kakinya dibuka. Iya lah, dibuka. Ya, jadi nanti kalau masalah mencorok-corokan ke jari-jari itu termasuk sunatnya. Termasuk sunatnya wudhu ya, tidak sampai kepada wajib. Namun itu juga kalau yakin ketika enggak dicorok-corok jari-jari itu, ketika kita yakin air masuk, ya masuk, yakin kita air itu masuk. Tapi kalau enggak yakin sehingga misalnya ada air yang enggak masuk, itu wajib harus dicorok-corok, karena ada kaidah min babi la yatamil wajib illa bihi fa wajibun. Sesuatu kalau misalnya wajibnya harus dicorok-corok, tidak bisa kecuali harus itu, maka harus dilakukan. Ya. Ya, diusahakan harus melebihi siku ini, ya. Kan si tangannya harus ngucur. Ya, artinya coba ininya bisa digulung lebih tinggi lagi aja, biar enggak basah bajunya. Mau kentut, ya, ya boleh ditahan, tapi kalau jebol harus wudhu lagi. Ya. Ya, sayang itu. Dah, ya. Ya, tahan. Itu kan di video udah kita rekam ya, hanya makruh aja, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Ya. Baiklah, karena waktunya sudah. Gimana? Satu lagi. Mohon diterangkan bagaimana dan apa yang dimaksud dengan menjaga wudhu dan batasannya menjaga wudhu dari waktunya kapan sampai kapan. Menjaga wudhu. Iya, karena pengertian dari teman-teman saya yang dari kepada itu, jadi mereka dari rumah, misalnya duhur nih dari rumah. Ya. Terus mereka pergi kemana-mana dalam kondisi udah selesai sholat nih, udah selesai sholat dari rumah dan masih punya wudhu, terus pergi kemana-mana, ketemu asar misalnya wudhunya di Sawangan, sholat duhur di Sawangan, kemudian asar ke Cilodong misalnya, terus udah makan, udah ini dia selalu bilang masih punya wudhu, saya bingung bukannya menjaga wudhu itu kalau kita duduk di tempat di sejadah dengan mempunyai amalia kita, ya menjaga amalia kita ketika misalnya kentut atau ada sebab yang membatalkan wudhu, terus wudhu lagi, seperti itu bagaimana? Ya. Ya, jadi masalahnya kalau misalnya kita katakanlah di Sawangan wudhu, kemudian pergi ke Cilodong,
kalau misalnya wudhu kita belum batal, ya, belum ada hal-hal yang membatalkan wudhu, maka ketika mau sholat lagi juga enggak apa-apa kalau wudhunya memang belum yakin belum batal. Ya, menjaga wudhu itu maksudnya wudhunya dijaga, kemudian kalau batal wudhu lagi. Ya, kalau batal nanti wudhu lagi, itu namanya menjaga wudhu. Jadi menjadi dawamul wudhu, terus menerus punya wudhu, itu menjaga. Itu jadi mengenai masalah tadi, apakah di sajadah terus kita menunggu sholat misalnya baca, kemudian batal wudhu lagi, itu bisa dikatakan menjaga wudhu. Yang penting wudhu itu jadi enggak kosong lah gitu, enggak kosong dari tidak wudhu, itu namanya menjaga. Ya, tidak ada dari sampai darinya. Tuh. Baik, karena waktunya terbatas, jadi insya Allah kita akan ketemu lagi di Senin yang pertama, ya. Walaupun nanti kajian tafsir, tapi misalnya ada masalah fikih yang perlu ditanyakan, boleh nanti ditanyakan. Kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana alaini wa adrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.